Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada, teman-teman para sahabat petir dimanapun kita berada. Hari ini Abah membuat sedikit refreshing kepada teman-teman sahabat petir. Kenapa? Sekarang lagi viral ini adalah manusia selfie. Ya, ini manusia selfie ini adalah orang yang luar biasa yang bergelar atau bernama Ghazali Everyday. Kenapa dikatakan Ghazali Everyday? Ya, ada hal-hal mungkin yang bisa kita bahas. Sosok Ghazali ini berhasil meraup sukses ya, meraup keuntungan miliaran rupiah berkat bisnis NFT, non-fungible token yang dijalankannya. Ghazali ini di media sosial dikenal dengan Ghazali Everyday. Kenapa Ghazali Everyday? Karena Ghazali ini yang kerjanya setiap hari selfie. Beliau selfie dari tahun 2017 sampai 2021. Beliau memanfaatkan NFT atau non-fungible token. Sebenarnya yang namanya NFT ini telah ada sejak lama. Sejak tahun 2004 ini sudah ada. Tapi banyak orang tidak mengenalnya. Dia mulai booming sejak yang namanya Ghazali Everyday ini mendapat miliaran rupiah dari foto-foto selfie-nya. Disinilah mungkin Abah Safwan memberikan pencerahan refreshing bagi kita, khusus para teman-teman penambang Pi Network. Kita sibuk ya dalam arti kata kapan ya KYC, kapan mulai ada harganya. Santai saja dulu, tak usah terburu-buru. Kita fokus saja pada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kita fokus saja kepada rezeki-rezeki yang lain. Kalau memang sudah rezeki kita nggak kemana. Perlu diingat ya, kita sama Ghazali Everyday juga sama. Mereka memasukkan foto-fotonya ke dalam NFT, itu gratis tak bayar. Begitu juga ya, kita menggali petir itu nggak bayar. Ghazali mulai menghasilkan uang lebih kurang sekitar 4 tahunan baru menghasilkan uang. Dia pun tak tahu, dia pun tak sadar. Ternyata foto-fotonya hanya foto-foto selfie biasa bisa menghasilkan uang yang begitu banyak. Sebenarnya ada berapa banyak foto-foto Ghazali ini yang ditampilkannya di NFT? Itu lebih kurang ada sekitar 933 foto. Bayangkan, dia baru bangun dia foto, dia lagi main internet dia foto, dia mau berangkat kuliah dia foto. Dimanapun kerjanya main foto-foto aja. Dia nggak berpikir kelak dia akan mendapatkan rezeki, tapi dia nekat, dia berpikir cerdas, orang gratis kok, ngapain repot. Akhirnya dia pajanglah foto-fotonya. Terakhir ada kolektor yang berminat dengan foto-fotonya, bahkan berani membeli dengan harga dan nilai yang cukup tinggi. Ini kan sebuah hal yang luar biasa. Ya, sampai berapa sih harga foto kira-kira yang dapat dijual si Ghazali ini? Ghazali menjualnya dengan harga sekitar 0,7 Ethereum. Ya, sekitar lebih kurang rupiahnya itu 6 juta rupiah. Bahkan lagi ada beberapa foto lagi yang dijualnya dengan harga yang cukup tinggi. Ya, itu peminatnya luar biasa, mencapai lebih kurang sekitar 31 juta. Ada bahkan sampai miliaran. Ya, ini tergantung peminatnya, kita nggak bisa pastikan juga. Namun demikian, yang namanya NFT ini adalah aset digital, yang mana foto-foto yang kita pajang itu sudah tercatat di dalam komputer NFT. Kemudian akan tahu siapa pemiliknya nanti. Yang pemiliknya sudah pasti yang posting pertama foto-foto itu, dan diberikan sertifikat, lisensi hak paten, tetapi dalam bentuk digital. Nah, akhirnya banyak kolektor-kolektor yang mulai mencari-cari foto-foto yang unik-unik. Bahkan banyak foto-foto yang mungkin nanti bisa kita lihat yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Yang namanya teman-teman di dunia digital ini mempunyai sifat ya, semangat, tingkah laku bermacam-macam. Kenapa? Dia sudah banyak memegang uang digital, tak tahu kemana mau disalurkannya. Kemudian dia tertarik ya mungkin dengan sebuah foto mawar, kemudian dia berani menukarkan uang digital itu dengan foto tersebut. Jadi banyak hal. Gambarnya apa saja? Apakah dalam bentuk karton? Ada.
dalam bentuk karton itu nanti dibeli oleh sebuah perusahaan, dijadikan iklan-iklan perusahaan. Dan ini pun harganya luar biasa, tidak tanggung-tanggung. Harga sebuah foto ini mungkin ratusan juta, bahkan bisa miliaran. Ini tergantung orang yang mau dan orang yang mampu untuk membelinya. Jadi tidak harus gambar-gambar yang bagus, gambar karton juga boleh. Kemudian dijadikan logo pada perusahaan-perusahaan mereka. Jadi kalau di luar negeri, itu banyak foto-foto komputer digital yang mereka ciptakan dengan cara mereka sendiri. Kita pun tak tahu. Mereka bilang ini sebuah foto yang bagus, ini sebuah foto yang menarik. Sehingga rame-rame coba mencari brand mereknya. Dimanapun dunia saat ini, akibat Ghazali tadi, semua orang membicarakan NFT. Bagaimana begitu mudahnya untuk mendapatkan uang hanya menampilkan foto-foto yang kita anggap mungkin foto-foto itu luar biasa. Tetapi bagi orang-orang tertentu, ini menganggap foto-foto itu luar biasa. Jadi teruslah berselancar ke digital. Banyak karya-karya yang menarik. Kalau kita ke luar negeri, banyak foto-foto digital dalam bentuk robot, ya, ada dalam bentuk alien, ada dalam bentuk macam-macam, berbagai macam-macam bentuk. Ya, inilah memberikan kesempatan kepada kita tidak fokus hanya dalam satu bidang saja. Kita harus berpikir luas, kita harus berpikir cerdas, ya. Tidak bertahan dalam satu bidang saja. Silakan berselancar mencari ide-ide. Saya yakin dan percaya Anda akan menemukan ide-ide. Selagi Anda mencintai, selagi Anda senang dengan karya-karya Anda, silakan kita pasarkan. Nanti pasti ada orang yang meliriknya. Tidak sekarang, setahun lagi, 2 tahun lagi, mungkin 3, 4, dan 5 tahun lagi. Kita nggak tahu. Ini tergantung situasi dunia saat ini. Ada orang yang suka dan ada orang yang tidak suka. Demikian sama dengan penggali petir. Ada yang bilang halu, ada yang bilang sia-sia, membuang waktu percuma, dan lain sebagainya. Padahal kita hanya memerlukan sekian detik untuk mengklik petir. Ini kan luar biasa. Jadi bagi teman-teman, dimanapun berada, mulai hari ini, coba mulai buka wawasan kita. Kita akan menemukan. Seperti yang kita lihat dalam tampilan gambar ini, sebuah lukisan kanvas yang harganya dalam rupiah 892,8 miliar. Bayangkan, hanya harga sebuah foto kanvas yang seperti ini. Harganya sampai 892,8 miliar. Ini luar biasa, hampir mendekati 1 triliun. Kemudian ada lagi yang kita lihat dalam foto digital seperti ini. Seekor monyet dipakein topi dan inilah hasilnya karya digital. Harganya 21,9 miliar. Ini tidak main-main ya. Kemudian bisa kita lihat ini, sebuah karya seni. Foto ini berani dibayari lebih kurang 6 juta dolar. Coba kalikan dengan 14.000 lebih kurang. Kemudian ada lagi foto digital ini yang sama-sama kita saksikan. Harganya 7,52 juta dolar. Jadi tidak main-main. Sebuah gambar coret-coretan yang seperti kita lihat ini, harganya 1,65 juta dolar. Jadi ini luar biasa, silakan teman-teman berpikir dalam hal ini. Kalau gambar-gambar karton yang kita lihat saat ini adalah gambar-gambar karton yang harganya cukup mahal. Ratusan bahkan sampai miliaran rupiah, ratusan juta dolar, ya, hanya sebuah gambar-gambar ini. Teruslah kita berkreasi, teruslah kita berpikir jernih, tidak fokus kepada hanya satu bidang saja. Masih banyak bidang-bidang lain yang bisa kita tekuni. Jadi buatlah hati kita happy, ya, tidak terfokus kepada Pi Network saja, mungkin bisa yang lain-lain. Tidak tertutup kemungkinan nantinya ya NFT ini bisa bekerja sama dengan Pi Network sehingga hasil daripada foto-foto itu dibayarkan dengan menggunakan koin Pi Network ya. Demikian juga informasi yang saya dengar ya, tim daripada Pi Network ini ada berencana membuatkan video game yang nanti pembelian tokennya diperkirakan dimungkinkan akan menggunakan uang-uang digital Pi Network ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan apa semuanya bisa terjadi. Kita ikutinnya terus Pi Network, jangan pernah kita abaikan, klik petir, jangan dilupakan. Tetap bersabar, tetap berpikir secara jernih.
Kita tidak perlu fokus hanya pada satu kesempatan ini saja. Masih banyak kesempatan-kesempatan yang lain. Ini semua tergantung kita. Sambutlah semuanya dengan gembira, tidak perlu pusing, tidak perlu repot untuk memikirkan hanya satu bidang saja. Di sini kita bebas untuk berkreasi, di sini kita bebas untuk memilih. Saya yakin dan percaya, sahabat teman-teman penggali petir dimanapun berada, kita bisa sukses dengan cara dan jalan apapun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder.